Tapi sebelum ke sana, saya mungkin bisa langsung aja share screen untuk absen. Biar nanti teman-teman ini apa namanya sekalian untuk QR code-nya dulu. Nanti setelah itu baru kita materi. Hujan nggak di tempat tinggal teman-teman? Siap hujan, Pak. Siap hujan, Pak. Hujan, Pak. Oh, Ya, merata. di Jogja panas, Pak. Cerah, Pak. Oh, cerah. Di mana yang cerah tuh? Jogja, Pak. Jogja. Jogja ini di Mas? Bantul, Pak. Bantul. Ini di Jabodetabek hujan beberapa hari terakhir, 2 atau 3 hari. Ya, alhamdulillah berkah. Oke, saya share screen teman-teman untuk absensi. Silakan di apa namanya QR code-nya dapat di scan. Terlihat ya? Oke, mungkin mayoritas sudah ya. Ya, saya beralih ke absensi manual. Biasanya selalu ada saja yang enggak apa. Oh kan, alhamdulillah tinggal 4 yang gagal. Fiona Alia Hanifah hadir. Halo, Fiona hadir nggak? Oke, saya lewati. Muhammad Lutfi Aditya hadir. Siap hadir, Pak. Rensi Septiani hadir. Hadir, Pak. Yazid. Hadir, Pak. Oke, berarti kurang siapa nih tadi? Fiona ada nggak Fiona? Kalau dari oke, mungkin dia ada gangguan tadi sempat lengkap. Ya udah nanti saya monitor lagi. Nanti tolong diingetin kalau Fiona hadir suruh lapor. Oke, teman-teman sekalian, kita akan mau materi hari ini tentang teorema Bayes. Ada yang sudah pernah mendengar tentang teorema Bayes? Atau baru pertama, atau sebenarnya dulu udah pernah dapat? Ada yang sudah pernah mengenal teorema Bayes? Belum, Pak. Siap belum, Pak? Belum, Pak. Oke, tapi tentang probability sudah ya? Siap, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ya, hari ini jadi teorema Bayes itu masih terkait dengan probabilitas. Masih terkait dengan peluang, konsep peluang, tetapi nanti ada kaitannya dengan peluang bersyarat.
Nah, setahu saya paling tidak di SMA untuk peluang bersyarat sudah pernah dapat ya. Udah kelihatan ya teman-teman? Siap. Sudah Pak. Oke. Untuk yang bagian peluang dan peluang bersyarat mungkin saya nanti agak cepat. Nah, kita fokusnya di teorema Bayes atau Bayesian theorem. Itu nanti ya intinya ada kejadian yang saling asing atau istilahnya kalau di in English itu disebut ada istilah kejadian MECE. MECE itu mutually exclusive, collectively exhaustive. Nah, apa itu? Nah, itu ya mungkin pronunciation saya jelek ya. Nanti ada kejadian MECE yang nanti secara ilustrasi saya tampilkan di slide. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau biasanya penemuan-penemuan di bidang matematika ataupun apa fisika itu biasanya terkait dengan nama yang menemukan ya. Jadi Bayes theorem ini ya Mbah Bayes ya lah, kira-kira gitu. Ada tokoh bernama Bayes atau biasanya juga ini dikenal dengan Bayesian theorem. Nah, teman-teman sekalian, ini motivasi dasar munculnya konsep peluang ya. Yang perlu saya singgung kembali bahwa adanya ketidakpastian, kemudian ada potensi resiko atau adanya kejadian acak. Makanya muncul namanya konsep peluang atau secara matematisnya disebut sebagai nilai yang dipergunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian acak. Nah, mungkin teman-teman secara teori sudah mengenal juga bahwa teori peluang itu menghasilkan nilai pada interval 0 sampai 1 ya. Nah, di beberapa terapan lanjutannya ada namanya fuzzy logic atau logika fuzzy juga demikian. Mendefinisikan atau dia berdasar konsep fungsi yang mewakili suatu kejadian dengan nilainya antara 0 sampai 1. Nah, di beberapa penelitian terkait climate ataupun energi terbarukan itu juga ada pembahasan penggunaan fuzzy logic. Nah, itu kalau dikaitkan dengan peluang. Jadi, konsep dasar peluang itu adanya ketidakpastian, uncertainty ya. Atau kemudian ada peluang resiko dan adanya kejadian secara acak. Sehingga kita memerlukan kemudian didefinisikan yang dikenal dengan probability. Oke. Loh, Yona tadi udah mau bergabung, kok hilang lagi? Bentar. Saya cek waiting room, oh ya. Oke, lanjut ya. Sambil menunggu Fiona udah bergabung. Nah, di dalam konsep statistik itu ada dikenal dua kejadian deterministik dan kejadian probabilistik. Nah, atau bisa juga dengan pendekatan model deterministik atau model probabilistik. Nah, deterministik itu bisa dimaknai sebagai percobaan atau kejadian yang memiliki peluang yang tetap sehingga ketidakpastiannya tinggi. Oke, kebalik, mohon maaf, saya ketidakpastiannya yang tinggi itu yang probabilistik ya. Atau nanti saya cek dulu apa kebalik ya saya. Mungkin ada yang tahu? Oke, benar, saya salah ketik. Di sini tingkat kepastiannya tinggi. Di BMKG yang dikenal adalah itu diantara misalkan begini tentang perakiraan cuaca. Nah, saya pernah mengikuti ya pertemuan lah di pusat. Itu sekarang yang dikembangkan diantaranya adalah tentang prakicu ya, perakiraan cuaca itu dia menggunakan pendekatan probabilistik.
Maksudnya gimana Pak? Nah, contohnya gini, kalau deterministik itu dia iya tidak atau besok hujan, besok berawan, besok apa namanya misalkan cerah gitu. Itu dia di state dengan tegas. Cerah, berawan, hujan, hujan lebat. Atau kalau Anda lihat, teman-teman lihat di aplikasi info BMKG masih demikian ya. Nah, tetapi di kesempatan lain BMKG juga sedang mengembangkan Prakicu dengan pendekatan model probabilistik. Maksudnya begini, misalkan di suatu wilayah peluang terjadinya hujan sekian persen atau peluang terjadinya hujan lebat sekian persen dan seterusnya. Jadi kalau deterministik itu udah lebih tegas, lebih jelas, lebih pasti. Ya, jadi kalau yang deterministik ini kepastiannya yang tinggi, kalau probabilistik itu ketidakpastiannya tinggi. Tetapi soalnya gini, kenapa kok BMKG mengembangkan diantaranya pendekatan Prakicu dengan konsep probabilistik? Karena kadangkala kita sendiri sebagai warga atau masyarakat BMKG pun kadang-kadang bergumam ya, atau dalam hati nyeletuk lo katanya hujan, kok ternyata enggak, atau misalkan katanya cerah, tapi kok tiba-tiba berawan mendung lah kayak gitu-gitu. Karena masih ada muatan ketidakpastian di situ. Kalau balik lagi bahasa paling sakti ya qadarullah Pak, udah Allah ngaturnya gitu. Tapi kan itu ilmu kalau di dalam Islam itu kan ada ayat apa ya namanya fenomena alam. Nah, fenomena alam itu ada ayat kauniyah kalau nggak salah. Itu harus dipelajari, harus dipahami karena menuntut ilmu bagian dari ya kita beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, itu kalau dikaitkan dengan perkembangan model di BMKG. Ada namanya Prakicu yang model Prakicunya dengan konsep deterministik, ada yang konsepnya probabilistik. Kemudian berikutnya, nah, motivasi berikutnya atau latar belakang ya, Pak. Kalau kita ingat, misalkan waktu Anda belajar statistika di semester 3 ataupun di saat Anda belajar di SMA tentang statistik, kita ketika dari populasi kita mengambil sampel atau secara sampling ya, itu paling bagus adalah pendekatan sampling secara probabilistik. Kan ada tuh beberapa teknik sampling yang sudah Anda pelajari. Sudah teman-teman, halo? Ada yang masih ingat teknik sampling? Ini Pak, udah lupa Pak. Udah lupa. Ingat? Lupa, Pak. Hah? Ya, di teknik sampling itu ada namanya probabilistic sampling random, ada juga yang non-probabilistic sampling random. Ya, nah, saya hanya kasih sekilas saja deh. Yang intinya yang bagus itu atau yang ideal itu adalah dengan menggunakan probabilistic sampling random. Karena apa? Karena tingkat keterwakilannya lebih bagus. Karena sampel yang ideal atau yang baik itu kan ketika apa? Mewakili dari populasinya. Nah, contohnya adalah multistage random sampling, ya kan? Wah, saya harus buka slide yang kemarin nih. Nah, itu diantaranya multistage. Kalau yang di model-model apa sekarang di pemilu ya, kalau pemilu itu kan ada survei, ada apa namanya exit poll dan sebagainya ya. Nah, di situ dia menggunakan diantaranya multistage, jadi bertingkat. Bertingkat itu biasanya adalah apa ya, bertingkat itu misalkan dari kabupaten dipilih sekian kecamatan, dari setiap kecamatan dipilih sekian apa namanya orang, atau masih bertahap lagi diambil di kelurahan. Nah, atau kalau yang non probability itu kalau non probability itu biasanya dia lebih subjektif. Contohnya begini, ada istilahnya
sampel jenuh. Sampel jenuh itu kalau dia semua populasi jadi sampelnya. Terus ada juga yang teknik samplingnya bola salju. Teman-teman sering ya mendapatkan broadcast, tolong ya dibantu survei ini dari teman atau kakak atau saudara yang sedang riset untuk penelitian skripsinya. Masih ingat nggak? Pernah ya beberapa kali mendapatkan seperti itu. Nah itu namanya bola salju. Kenapa? Karena berantai yang kita tidak tahu orangnya seberapa. Terus ada juga yang sifatnya dia apa namanya, pokoknya memenuhi kuota. Nah kalau kuotanya terpenuhi dia selesai. Tapi kalau mungkin saya tampilkan aja deh slide-nya biar teman-teman ada gambaran. Oke, bentar. Saya tampilkan slide tentang teknik sampling. Tak sisipkan di mana namanya? Di mana ya? Bentar. Biar ada gambaran. Oke. Oke, saya share screen kembali. Oh ya, Fiona udah hadir ya. Nanti saya bantu absen manualnya, Mbak. Sudah terlihat ya? Nah, teknik sampling itu ada dua, tadi sudah saya sebutkan, probability dan non-probability. Kalau yang random sampling yang paling simple, itu ada simple random sampling. Jadi mainnya pakai probabilitas, kemudian ada stratified, dia menggunakan stratum, misalkan ada kelompok yang bertingkat itu misalkan pendidikan, oh yang S1, oh yang S2, atau yang lulusan SMA. Bertingkatnya ada jenjang, atau misalkan kalau kepangkatan di PNS, misalkan yang golongan 3, golongan 2, golongan 4. Terus di situ ada istilah proportionate dan disproportionate. Nanti silakan dicari. Terus multi-stage tadi sudah saya singgung, bertahap. Kemudian di sini clustering. Clustering itu misalkan diambil contoh, misalkan apa ya, mau dilakukan analisa misalkan dampak COVID terhadap omset penjualan pedagang tradisional di wilayah DKI misalkan. Nah itu berarti katakanlah ada 30 pasar tradisional. Nah yang dipilih hanya satu pasar untuk mewakili, namanya populer. Itu namanya cluster random sampling. Jadi satu pasar itu diteliti semua. Misalkan dalam pasar itu ada 100 pedagang, ya semua pedagang harus diteliti. Kalau sistematik menggunakan urutan, menggunakan urutan dengan labeling ya, itu ada polanya. Nanti silakan Anda refresh. Kemudian ada non-random, saturation tadi sampling jenuh. Seluruh elemen menjadi sampel. Aksidental, bersifat spontan. Berarti pokoknya ketemu responden langsung diwawancara, ketemu responden wawancara tanpa harus melihat misalkan apa latar belakang responden atau waktu ketemu responden, enggak direncanakan. Misalkan dia meneliti tentang dampak COVID di masyarakat luas ya, pokoknya ketemu di lampu merah dia wawancara, ketemu di mana wawancara. Kalau purposive, ini ada tujuan khusus dari penelitian tersebut. Populasinya terbatas, misalkan tentang konstruksi bangunan ya. Hanya orang teknik sipil yang bisa, atau mungkin tentang nuklir, penelitian tentang nuklir ya. Berarti dia hanya bisa mewawancara ahli nuklir. Atau yang paling gampang adalah misalkan dilakukan uji coba obat
atau vaksin COVID ya sekarang itu kan yang lagi berkembang, populasi yang bisa dipilih kan terbatas karena apa yang dilakukan uji coba kan terbatas. Misalkan di Indonesia yang diuji cobakan vaksin COVID baru 100 relawan ya, berarti hanya 100 relawan itu yang bisa kita wawancara. Makanya itu disebut dengan purposive eh, sampling. Jadi dia berdasar dari tujuan penelitiannya dan ternyata pilihan orang yang bisa menjadi responden sangat terbatas. Kalau kuota biasanya dia menggunakan kriteria sampel yang diuji selama memenuhi ya sudah, misalkan Anda mewawancara taruna nih, saya pakai kuota dari 1.000 taruna, saya pokoknya wawancaranya 20 orang taruna. Saya tidak memperhatikan proporsionalitasnya atau keterwakilan gendernya atau keterwakilan asal daerah tarunanya misalkan. Jadi pokoknya udah ada 20 orang saya wawancara ya sudah cukup, nggak mungkin nambah. Snowball atau bola salju yang tadi sudah saya singgung, misalkan dia tadi yang broadcast ya, berantai, pesan berantai diisi terus ya, itu kadang-kadang kelemahannya adalah kita tidak tahu populasinya, kita tidak tahu samplingnya, acak saja. Itu kalau bicara terkait teknik sampling. Makanya ini kan motivasi kenapa kita belajar probability diantaranya itu. Diantaranya untuk teknik sampling terbaik itu menggunakan teknik probabilitas karena lebih objektif probability sampling ini. Dia akan menghasilkan sampel yang lebih objektif. Nah, oke. Itu latar belakang kenapa kita belajar probability atau peluang. Nah, berikutnya tentang peluang, konsep dasar peluang atau pengertian dasar peluang seperti yang sudah banyak teman-teman ketahui, peluang dari suatu terjadinya atau peluang terjadinya kejadian A itu menyatakan apa? Perbandingan antara banyaknya kejadian A dengan banyaknya ruang sampel kan gitu ya. Nah, ini dari SMP kayaknya udah belajar juga ya tentang peluang. Contoh yang paling sering, yang paling gampang apa? Pelemparan dadu, pelemparan koin, yang soal-soal klasik itu apalagi pengambilan kartu kan gitu ya. Nah, karakteristik peluang tadi sudah saya singgung juga bahwa nilainya antara 0 sampai 1, di mana kalau 0 berarti dia mustahil, ya kan? 0 itu berarti menyatakan kejadiannya tidak terjadi atau tidak mungkin terjadi. Atau kejadian yang sudah pasti tidak terjadi di waktu yang lalu. Atau istilahnya kemustahilan. Kalau yang peluangnya 1 berarti keniscayaan. Dia selalu terjadi. Kemudian kalau diberikan konsep tentang komplemen kejadian, misalkan peluang turunnya hujan dan peluang tidak turunnya hujan, maka kejadian tersebut adalah 1. Artinya peluang terjadinya A dengan komplemennya harus 1 jumlahnya. Kalau tidak berarti ada yang salah. Nah, mungkin bisa dioret-oret sebentar untuk merefresh konsep peluang, dipikirkan. Misalkan ada 10 orang pejabat yang dilantik pada sebuah kementerian. Diketahui pegawai laki-laki dan perempuan di kementerian tersebut memiliki jumlah yang sama. Berarti proporsinya berimbang ya, sampelnya berimbang. Apabila kemampuan antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan adalah setara, tentukan A, peluang tidak ada pegawai perempuan yang dilantik. Nah, ada yang bisa jawab? Atau secara idenya saja dulu. Secara idenya. Ini masih yang sangat dasar. Kaitannya dengan slide sebelumnya. Bahwa peluang kejadian A adalah banyaknya terjadinya A dibanding dengan banyaknya ruang sampel. Mungkin ada yang bisa menjawab ruang sampelnya berapa? Siap 10, Pak. Oke, belum tepat. Ada yang lain? Ruang sampelnya? 2, Pak.
yang 2 itu kan ada kemungkinan laki-laki dan perempuan, sedangkan di sini ada 10 pejabat yang atau 10 posisi jabatan yang dapat diisi oleh laki-laki ataupun perempuan. Ada yang lain? 5, Pak. Wah, koyok nyang-nyangan, habis 10, 2, 5. Oke, yuk. Kalau di zaman SMA kadang-kadang kan pakai kotak-kotak gitu ya. Masih ingat nggak? Ya, kotak-kotak. Nah, karena ada 10 jabatan, berarti kotaknya ada 10 kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kan dari proporsi jenis kelamin. Nah, pertanyaan saya, setiap kotak ini ada berapa kemungkinan yang dapat mengisi? 10, Pak. Setiap 10, Pak. kok 10? 2, Pak. 2, Pak. 2. 2, karena ada laki-laki dan perempuan. Ini 2 juga, ini 2 juga. Ini masih sederhana ya. Dan seterusnya berarti nanti ruang sampelnya adalah 2 pangkat 10. Ya kan? Berarti dari sini ruang sampelnya adalah 2 pangkat 10. Nah, kemudian terjadi kalau tidak ada perempuan yang dilantik berarti pejabatnya laki-laki semua ya. Nah, kalau laki-laki semua itu kejadiannya ada berapa? Tidak adanya perempuan yang dilantik. Ini saya misalkan sebagai A. Tidak ada perempuan yang dilantik. Berarti peluang A itu berapa? Atau banyak kejadian A? 10, Pak. 10, Pak. Kok 10 terus? 1 pangkat 10, Pak. 1. Oh ya boleh 1 pangkat 10 ya 1. Jadi semua posisi ini kan diisi laki-laki semua. Laki-laki semua itu berarti 1. Karena kejadian-kejadian yang lain kan sangat mungkin terbuka kemungkinan laki-laki perempuannya 1, perempuannya 2, perempuannya 3 dan seterusnya. Nah, dari sini berarti peluang terjadinya A atau peluang tidak adanya perempuan yang dilantik berarti berapa? 1/2 pangkat 10. Oke, nanti dihitung sendiri. Terus peluang setidaknya 1 pegawai perempuan dilantik. Berarti ini kejadian apa nih? Kalau yang B berarti kejadian apa? Kalau yang A tadi tidak ada sama sekali. Nah, ini setidaknya ada 1. Berarti yang B menyatakan apa? Halo? Kejadian acak, Pak. Hah? Kejadian acak, Pak. Apa nggak jelas, Mas Firman? Kejadian acak, Pak. Kok kejadian acak? Kan tadi saya definisikan A itu adalah tidak ada pegawai perempuan yang dilantik. Nah, yang B setidaknya ada 1 pegawai perempuan yang dilantik. Berarti ini menyatakan kejadian apa? Masih ada kaitannya dengan jawaban A. Apa? A, Komplement, Pak. Komplement. Berarti nanti tinggal kita buat peluang A komplement itu senilai dengan apa? 1 min peluang kejadian A. Nah, nanti silakan dihitung. Berarti kan 1 min 1/2 pangkat 10. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke,
Di-refresh lagi ya. Nah, berikutnya di dalam peluang ada beberapa kejadian yang perlu kita lihat dari sisi ruang sampel ataupun banyak kejadiannya. Di sini ada namanya kejadian saling lepas atau dalam sebutannya mutually exclusive atau bisa atau saling asing, ya kan? Kalau saling asing berarti kan dia tidak ada irisan. Nah, dari situ kalau tidak ada irisan berarti apa? Irisannya nol kan? Kalau irisannya nol berarti himpunan kok irisannya nol. Tidak ada irisan berarti himpunan kosong ya. Nah, tadi kalau dikembalikan ke pembahasan konsep peluang, kemustahilan atau ruang sampelnya tidak ada, atau kejadiannya tidak ada anggotanya, berarti peluangnya adalah berapa? Nol ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan konsep penjumlahan dari dua kejadian. Nah, teman-teman, di aturan penjumlahan, kaitannya dengan adanya irisan maupun tidak adanya irisan. Nah, di sini yang pertama, kalau yang paling gampang, misalkan peluang A atau B, mungkin dulu di SMA sering disebutkan kalau menggunakan kata hubung atau, berarti itu mewakili union, gabungan kan gitu ya. Nah, peluang A atau B itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama jika terdapat apa ini? Irisan, ya. Kalau ada irisan itu berarti apa? Peluang A ditambah peluang B, ya. Peluang A ditambah, oh maaf ini B. Saya tipu. Peluang A ditambah peluang B, ya. Dikurangi berapa tuh? Dikurangi, bentar. Saya ganti warna merah. Biar kelihatan. Ya ini diganti dengan B ya. Nah, peluang A atau B berarti peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang irisan di antara keduanya. Nah, ketika kejadiannya ini saling lepas atau tadi apa? Disjoin, saling asing, atau istilah lainnya tadi mutually eksklusif, berarti karena peluang A iris B-nya 0, berarti cukup sampai peluang A ditambah peluang B. Nah, artinya apa? Dari sini Anda secara ruang sampel harus cermat. Mana sih yang kira-kira punya irisan, mana yang tidak punya irisan. Nah, selanjutnya ada konsep kejadian yang saling bebas. Saling bebas di sini dikaitkan dengan aturan perkalian, ya. Di situ ada peluang A irisan B, tapi harus dipastikan saling bebas ya. Atau mungkin kalau teman-teman ada kesulitan, Pak, saya dulu suka bingung, Pak, lepas, bebas, bebas, lepas. Nah, kalau mengidentifikasi saling bebas itu mungkin paling enak adalah Anda menggunakan istilah asing saja kalau saya ya. Kalau saya itu independen, saling bebas itu independen. Oh, berarti namanya independen itu kan tidak terkait satu sama lain, tidak saling mempengaruhi. Baliknya. Oke. Kalau yang tadi saling lepas itu berarti disjoin, saling asing, tidak punya irisan. Nah, ketika kita menerapkan kejadian saling bebas, berarti peluang A irisan B adalah peluang A dikali peluang B. Nah, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan suatu kejadian. Teman-teman bisa cek di situ. Ya. Pada sebuah kuis mata kuliah statistika diberikan 3 buah soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Jawaban dari seorang taruna hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu jawaban benar atau jawaban salah. Tentukan A. Peluang seorang taruna menjawab benar 1 pertanyaan atau menjawab benar 2 pertanyaan. Yang A ini nanti ini
yang tidak punya irisan. Ya, irisannya apa? Himpunan kosong. Nanti silakan dijadikan latihan mandiri. Dia menyebutkan atau berarti peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Anda bisa menggunakan pohon berantai. Yang benar salah. Berarti peluang benarnya berapa nih? Kalau pilihan jawabannya 5, peluang benarnya berapa? Ada yang tahu peluang benarnya berapa? Soalnya 5, soalnya pilihan ganda. Pilihan gandanya ada 5 pilihan jawaban. Berarti satu jawaban benarnya berapa peluangnya? Halo, halo. Izin Pak, 1/5 Pak. 1/5 atau 0,2 ya. Dengan kata lain komplemennya jawaban salahnya adalah 0,8. Oke ya. Nanti silakan diurai. Peluang seorang taruna menjawab benar pertanyaan pertama atau menjawab benar 2 pertanyaan. Ini nanti peluang A tambah peluang B kurangi peluang A peluang A iris B ya. Nah, nanti silakan dicoba dicoret-coret. B-nya didefinisikan sendiri. C. Peluang seorang taruna menjawab benar minimal 2 buah pertanyaan. Ini kalau tidak salah saling bebas kalau enggak saling bebas. Kalau menjawab benar minimal 2 pertanyaan berarti kan kemungkinannya ada 2 ya kan? Atau saling bebas enggak ya nanti dicek sendiri. Minimal 2 pertanyaan berarti benar 2 dan benar 3. Ya kan? Nah, benar 2 dan benar 3. Berarti dikali. Nanti silakan dicek. Ini diurai ya nanti menggunakan pohon itu yang atau kalau Anda mau manual ya diidentifikasi. Misalkan benar salah, benar. Kalau yang salahnya 1, salah benar. Nah, kayak gitu-gitu. Atau kayak pelemparan koin 3 kali ini. Ya, tapi peluangnya untuk jawaban benar itu 0,2, jawaban salah itu 0,8. Nanti ini jadi ini ya latihan mandiri ya. Untuk merefresh kembali basic-basic tentang peluang, kejadian 2 peluang, gabungan, irisan ya. Nah, kita masuk berikutnya peluang bersyarat. Sudah pernah dapat peluang bersyarat? Teman-teman peluang bersyarat sudah pernah dapat belum? Halo? Halo Bandung. Peluang bersyarat harusnya udah pernah dapat ya. SMA udah pernah dapat belum? Hah? Atau di semester 3 udah pernah belajar tentang conditional probability atau peluang bersyarat? Masih ingat nggak teman-teman? Nah, Ya, kalau Anda lupa Pak. masa lupa kabeh. Nah, di situ kan Anda bisa lihat tuh pengertian peluang bersyarat. Notasi yang ini itu membacanya adalah peluang bersyarat kejadian A atau peluang bersyarat terjadinya A dengan syarat B-nya sudah terjadi ya. Misalkan peluang jalan basah jika diketahui hujan turun. Nah, berarti peluang jalannya basah jika diketahui hujan turun. Berarti syaratnya hujannya harus terjadi terlebih dahulu.
peluang si Fulan lulus STMKG jika dia sudah menyelesaikan skripsinya misalkan. Nah, ini terjadinya kejadian A atau peluang bersyarat A dengan syarat B. Nah, itu dinotasikan dengan P apa itu A tegak ada garis tegak B. Nah, ini simbolnya adalah peluang A iris B dibagi peluang B. Peluang terjadinya B jika disyaratkan harus terjadi A terlebih dahulu. Berarti yang menjadi syarat itu harus ada di bawah di penyebut. Ya. Ini peluang A, ya. Nah, ini peluang B iris A bisa kan biar sama Pak dengan atasnya. Oke, dibalik yang jadi syarat yang di belakang. Peluang B iris A dibagi peluang A. Tapi bisa juga ditulis begini, irisan kan itu enggak apa ya? Enggak memperhatikan urutan, jadi komutatif saja. Berarti peluang A iris B dibagi peluang terjadinya B. Oke, sampai sini jelas. Nah, dari sini nanti peluang bersyarat ini menjadi bekal dasar untuk pembahasan tentang teorema Bayes. Nah, contohnya di sini misalkan ada audit penghasilan atau pemasukan. Di sini ada tabel peluang di audit. Yes, itu menyatakan berarti peluang dia diaudit. Nah, itu peluang tidak diaudit. Untuk penghasilan di bawah $200.000, peluang diauditnya sekian, peluang tidak diauditnya sekian. Antara 200.000 sampai $1 juta, peluang diauditnya sekian, peluang tidak diauditnya sekian. Di atas 1 juta, peluang diauditnya sekian, peluang tidak diauditnya sekian. Dan secara horizontal maupun secara vertikal, peluang itu harus berjumlah berapa? 1. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya ini yang sederhana dulu. Berapa peluang seorang pengusaha diaudit jika diketahui penghasilannya lebih dari 1 juta? Oke. Berapa peluang seorang pengusaha diaudit jika diketahui penghasilannya lebih dari 1 juta? Oke. Pertama, kita misalkan pengusaha diaudit. Ini saya misalkan sebagai kejadian A. Jika diketahui penghasilannya lebih dari 1 juta. Lebih dari 1 juta saya misalkan sebagai kejadian B. Oke, teman-teman. Nah, berarti yang ditanyakan adalah peluang jadinya B. Berarti peluang pengusaha tersebut diaudit, tetapi harus memiliki atau diketahui penghasilannya lebih dari 2 juta. Oke. Berarti apa? Peluang A iris B dibagi dengan peluang B. Nah, peluang A iris B itu berapa? Berarti kita cari irisannya. Antara diaudit dengan lebih dari 1 juta. Peluang irisannya itu di sini. Berarti ini berapa? 0,001.
0, 0, 0, 2, 7. Oke. Nah, selanjutnya peluang bahwa penghasilannya lebih dari 1 juta ya ini. Ya, peluang penghasilannya lebih dari 1 juta. B tadi kan penghasilan lebih dari 1 juta. Berarti 0,00249. Nah, ini kalau Anda hitung kurang lebih hasilnya adalah 0,1084. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini tentang contoh pertama dari peluang bersyarat atau conditional probability? belum, Pak. Loh, oke. Jadi Pak, Silakan Mas. masih bingung gini Pak dari yang nentuin yang peluang kejadian B-nya gitu Pak. Kalau berdasarkan tabel di sini Pak. Oke. Jadi kita lihat dulu, ini adalah contoh peluang audit dari suatu penghasilan. Oke. Bentar, saya buka WA. Nah, misalkan peluang bahwa dia diaudit itu 0,00964. Ini kalau peluang dia diaudit. Peluang tidak diaudit 0,999036 gitu ya. Nah, peluang diaudit sendiri dibagi menjadi 3 kemungkinan. Peluang diaudit dan penghasilan di bawah 200.000. Yang ini peluang diaudit dan penghasilan antara 200 sampai 1 juta. Dan yang paling bawah ini, kalau Anda merhatiin kursor saya mungkin bisa mengikuti ya. Peluang diaudit dan lebih dari 1 juta penghasilannya. Nah, sejalan dengan itu berarti sama di sini. Peluang tidak diaudit dan penghasilan tidak diaudit dan penghasilan antara 200.000 sampai 1 juta. Dan yang terakhir ini peluang tidak diaudit dan penghasilan lebih dari 1 juta. Nah, di sini ini totalnya dari peluang tidak diaudit. 0,99036. Ini total peluang diaudit. Nah, ini yang sisi kolom paling kanan adalah peluang dari penghasilan kurang dari 200. Peluang antara 200 sampai 1 juta, dan yang paling bawah adalah peluang lebih dari 1 juta. Oke. Nah, dari situ sekarang muncul pertanyaan, berapa peluang seorang pengusaha diaudit jika diketahui penghasilannya lebih dari 1 juta. Oke. Nah, peluang diaudit saya misalkan, atau kejadian diaudit itu saya misalkan sebagai kejadian A di sini. Oke. Penghasilannya lebih dari 1 juta, itu saya misalkan sebagai kejadian B. Oke. Dari narasi soal, berarti apa nih di sini? Peluang seorang pengusaha diaudit jika diketahui penghasilannya lebih dari 1 juta. Berarti apa? Disyaratkan penghasilannya lebih dari 1 juta kan? Berarti peluang A dengan syarat B. Oke. A-nya adalah peluang diaudit. Bukan peluang. A itu adalah kejadian diaudit. B adalah kejadian penghasilan lebih dari 1 juta. Nah, peluang A dengan syarat diketahui B itu dari formula dasarnya conditional probability adalah peluang A diiris B, oke, dibagi dengan peluang B. Nah, peluang A iris B, peluang A iris B itu di sini.
0,00027. Sedangkan peluang B atau penghasilan lebih dari 1 juta itu di sini. Oke, 0,00249. Nah, sehingga kita masukkan ke formula ada di sebelah kanan ini 0,00027 dibagi 0,00249. Kita dapatkan hasilnya 0,1084. Atau sambil dihitung, benar nggak segitu? Pakai kalkulator aja. Ya, pembulatan kurang lebih 0,10. Oke ya. Nah, berikutnya masih terkait dengan conditional probability. Silakan nanti ini jadi latihan mandiri. Telah dilakukan tes usap atau swab test ya atau PCR terhadap 5.282 orang pekerja di suatu pabrik. Diketahui 48 orang dari 54 orang yang diperiksa dinyatakan positif COVID dengan gejala penyerta. Gejala penyerta diantaranya itulah pokoknya kita nggak bicara gejalanya, kita bicara angkanya. Selain itu, diperoleh fakta juga bahwa 25% dari seluruh pekerja dengan kategori orang tanpa gejala dinyatakan positif COVID. Berapa peluang seorang pekerja dinyatakan negatif COVID jika diketahui memiliki gejala penyerta? Oke, nanti silakan Anda bikin tabel kontingensinya seperti yang ada di slide sebelumnya. Ya, seperti ini. Jadi Anda identifikasi positif COVID, negatif COVID, terus ada OTG, ada gejala. Silakan nanti didiskusikan. Oke. Nah, ini berarti nanti peluang negatif dengan syarat dia punya gejala. Oke ya. Silakan nanti dicermati dari konsep conditional probability dan contoh sebelumnya. Sampai sini tentang conditional probability, ada pertanyaan? Oke, ya ini biar kita biar update aja sih contoh soalnya. Oke ya, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk. Nah, ini terkait dengan penyajian lain dari peluang bersyarat. Ini hanya penyajian ulang aja. Tadi di slide awal sudah saya singgung juga. Ini tadi kan peluang A dengan syarat B itu kan sama dengan apa? Peluang A iris B dibagi peluang B. Kali silang aja kan? Kalau dibalik tadi A itu adalah peluang B iris A atau peluang A iris B dibagi A. Ini masalah kalkulasi perhitungan saja sederhana. Tapi untuk menekankan agar kita dapat melihat sisi lain bahwa peluang A iris B itu tidak selalu dengan peluang A kali peluang B. Nah,
Kalau tadi kan peluang A iris B sama dengan atau senilai dengan peluang A kali peluang B itu kalau kejadiannya saling bebas atau independen. Nah, ini ke kondisi kalau dia tidak saling bebas, ada pengaruh satu sama lain. Atau dikaitkan dengan conditional probability. Kan kalau saling terkait itu kan ada syarat pendahulunya. Nah, jika kejadian A dan B saling bebas, maka diperoleh kok auto keluar garis. Yo, sopo sing nyoret. Oke. Maaf, Pak. Kepencet, Pak. Iya, kelihatan namamu tadi, nggak apa-apa. Oke. Jadi jika kejadian A dan B saling bebas, maka diperoleh peluang A dengan syarat B itu adalah peluang A itu sendiri. Ya. Peluang A itu sendiri loh, kok bisa ya? Secara matematisnya terlihat di sini peluang A iris B kan senilai dengan peluang A kali peluang B kan. Nah, peluang B dibagi peluang B kan habis membagi. Makanya senilai dengan peluang A. Demikian juga kalau peluang B dengan syarat A dan B-nya saling bebas, berarti peluang A kali peluang B dibagi peluang A. Peluang A bagi peluang A habis membagi, ini peluang B. Nah, ini secara makna atau secara pengertian dari saling bebas juga sebenarnya sudah terjawab. Namanya dia saling bebas kan tidak terkait satu sama lain ya. Kalau saling bebas itu berarti kan tidak terkait satu sama lain. Berarti peluang A dengan syarat B yang nggak ada hubungan. Tetap peluang A itu berdiri sendiri. Artinya karena dia saling bebas, peluang A disyaratkan B itu nggak nggak akan mempengaruhi kejadian A atau tidak akan merubah peluang terjadinya A gitu. Dengan sendirinya, dengan kita tanpa harus melakukan yang muncul di slide ini, atau artinya tidak harus menguji lagi dengan coret-coret ini, sebenarnya logika kita sudah mengatakan bahwa kalau saling bebas berarti peluang A ya peluang A sendiri independen. Dia tidak ada kaitan dengan kejadian yang lain. Demikian juga dengan peluang B dengan syarat A itu nggak ada hubungan juga, dia independen juga. Gitu ya. Nanti silakan dicermati. Nah, ini contoh lagi, nanti silakan terkait dengan peluang bersyarat, Anda diskusikan sebagai latihan mandiri. Oke. Pak Yuk Basuki selalu berhasil. Mungkin kalau ada yang belum kenal ya, Yuk Basuki itu adalah legenda tenis dari Indonesia. Nah, berarti kalau servis pertama, karena di sini kalau yang ngerti tenis itu satu poin itu ada servisnya sampai berapa kali ya? Servis pertama 15, servis 2 15, 5 kali kalau tidak salah. Saya agak lupa-lupa karena jarang main tenis, hampir nggak pernah malahan. Oke, berarti ini saya bantu toret. Peluang berhasil di servis pertama berapa? 0,62. Oke, berarti peluang gagal di servis pertama berapa? 0,38. Ya, komplement kan? Kalau servis gagal, ya komplemennya berhasil. Berhasil ya komplemennya gagal. Oke, ini informasi dari ini. Apabila diketahui pada servis pertama gagal, maka peluang Yayu Basuki akan gagal pada servis kedua adalah 4,5%. Berarti apa? Peluang gagal di servis kedua dengan syarat gagal di servis pertama. Oke. Kan kalimatnya begitu ya. Apabila diketahui pada servis pertama gagal, peluang Yayu Basuki gagal pada servis kedua adalah 4,5% atau 0,045. Oke.
Yang ditanyakan apa? Berapa peluang Yayu Basuki akan berturut-turut gagal servis pertama dan kedua? Berarti peluang gagal servis pertama diiriskan dengan gagal servis kedua. Oke, jawabannya apa? Ada yang tahu? Anda bisa buka slide yang mana? Ini nanti ya. Peluang gagal 1 iris gagal 2 senilai dengan peluang gagal 2 kali peluang gagal 1 kali peluang gagal 2 diketahui gagal 1. Sudah saya bantu. Ya, berarti ini peluang gagal 1 dikali peluang gagal 2 disyaratkan gagal 1. Kan tinggal mainkan aja kan. Dari peluang bersyarat. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke inti materi hari ini? Belum, Mbak. Alhamdulillah, semoga jelas. Ya, itu terkait dengan peluang bersyarat. Nah, setelah ini kita masuk ke Bayesian Theorem. Nah, untuk Bayesian Theorem, seperti biasa, di dalam konsep peluang, kita selalu ada kejadian A, kemudian ada ruang sampel, ya. Seperti yang di awal tadi. A-nya ini kejadian A, S-nya ruang sampel. Nah, dalam beberapa kondisi, kejadian A sendiri bisa terdiri dari sub-sub kejadian lain. Ya, di situ dinotasikan sebagai S1, S2, SK, dan seterusnya, atau S3, S4, dan seterusnya. Di mana gabungan dari kejadian-kejadian S1, S2, S3, S4, S5, dan seterusnya itu sama halnya dengan kejadian A. Jadi saya berikan diagram Venn ini supaya memberikan gambaran dasar, gambaran awal tentang ngapain sih nanti dengan Bayes Theorem. Oke. Secara diagram Venn-nya seperti itu dulu. Nah, di sini muncul, dimisalkan ini belum Bayesian Theorem ya, sebagai pengantar dulu, kaitannya dengan kejadian saling asing dan dikaitkan dengan kejadian conditional probability tadi atau peluang bersyarat. Dimisalkan kejadian S1, S2 sampai SK kejadian yang saling asing atau mutually eksklusif. Oke. Saling asing kan harusnya peluangnya 0 ya. Nah, tetapi karena konsepnya di sini dia saling terkait, maka peluang kejadian A dapat dinyatakan sebagai. Oke. Nah, teman-teman, peluang A di sini, peluang A iris S1 dan peluang A iris S2 dan seterusnya. Nah, peluang A iris S1 senilai dengan peluang S1 dikali dengan peluang A dengan syarat terjadi S1. Peluang A iris S2 senilai dengan peluang S2 dikali dengan syarat peluang terjadinya A dengan syarat S2. Dan seterusnya. Oke. Ini mungkin sudah bukan mutually eksklusif lagi ya, tetapi dengan sekaligus MECE nanti saya lengkapi.
mutually S itu kan sama dengan peluang A iris S1. Kalau bicara konsep diagram Venn, ini kan A iris S1 kan senilai dengan apa? S1 kan? Oh, belum. Sorry. Ini baru mutually eksklusif. Kenapa? Karena tadi kembali ke slide sebelumnya. Kembali ke slide sebelumnya tadi bahwa S1, S2, SK gabungannya merupakan kejadian A. Jadi ini masih di dalam A, saling asing dulu. Jadi S1, S2, S3, SN, dan seterusnya itu masih membangun atau menjadi bagian pembangun kejadian A. Oke. Nah, ini kan peluang A ya, kita bicara A dulu, belum ruang sampel. Peluang A iris S1 itu sama dengan S1 itu sendiri kan? Karena apa? S1 subset atau himpunan bagian dari A. S2, SK, dan seterusnya. Nah, ini kejadian konsep peluang bersyarat. Oke, kembali ke slide-slide sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya muncul teorema Bayes di sini. Dimisalkan kejadian S1, S2, SK kejadian yang mutually eksklusif dan collectively exhaustive. Atau istilah kerennya di bidang statistik disebut dengan MECE. Kejadian yang mutually eksklusif dan collectively exhaustive. Maka peluang kejadian PS1, PS2 dengan syarat terjadinya A adalah yang muncul di slide itu. Peluang SI atau kejadian S dengan urutan ke I dengan syarat terjadinya kejadian A adalah yaitu. Silakan, agak rumit ya membacanya. Nah, saya langsung aja. Pembuktiannya gimana Pak? Kok bisa? Nah, pembuktiannya seperti ini. Ya. Peluang SI dengan syarat A adalah peluang SI iris A per peluang A. Nah, peluang A sendiri karena mutually MECE ya, saya langsung singkat aja MECE. Berarti peluang A iris S1 ini A itu bisa dinyatakan sebagai gabungan dari SI. Ya, saya pakai indeks saja biar cepat. A itu dapat dinyatakan sebagai gabungan SI. Makanya di sini peluang A iris S1 tambah peluang A iris S2 tambah peluang A iris S3 dan seterusnya. Nah, ini sudah muncul di slide sebelumnya. Ya. Nah, semoga dengan kita memahami langkah-langkah ini, dengan mudah ingat tentang apa itu persamaan teorema Bayes. Jadi ini membacanya kita menghitung masing-masing peluang kejadian S ke I dengan syarat A-nya sudah terjadi. A itu menjadi supersetnya. Superset itu berarti himpunan yang memuat SI. Oke, nah ini yang disebut dengan MECE. Paling gampang Anda lihat yang bawah aja ini. Kalau Anda lihat atas mungkin bingung. Mutually eksklusif itu saling asing ya. Collectively exhaustive itu semua semua himpunan-himpunan bagiannya digabung menjadi himpunan semestanya atau menjadi ruang sampel. Putih-putih ini kan juga himpunan bagian ya. Nah, singkat cerita, MECE mutually eksklusif dan collectively exhaustive. Nah, di sini ME, di sini CE, itu adalah kejadian yang memenuhi bentuk yang di bawah itu. Ya, dia saling asing. Ya, ini saling asing kejadian 1, kejadian 2, ya, kejadian 3, kejadian 4, kejadian 5. Itu semuanya saling asing. Tetapi ketika digabungkan sama dengan ruang sampel. Atau kalau paling gampang ya ilustrasinya begini. Nah, misalkan ini ada kejadian
1, 2, 3, 4. Nah, gabungannya menjadi ruang sampel itu sendiri. Itu jika dikaitkan dengan konsep MECE. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Semoga bisa memberikan pemahaman. Cuma memang nanti ada notasi-notasi yang membutuhkan fokus, konsentrasi lebih. Karena saya sendiri ketika mengerjakan bias juga harus pegang coret-coretan. Artinya tak catat dulu. Kalau ini dimisalkan sebagai apa, ini sebagai apa, syaratnya apa. Nah, itu perlu ya sambil coret-coret tentunya ya. Sekali lagi terkait bidang eksak secara umum, tidak bisa sekedar diplototin, tidak bisa sekedar dilihatin sekilas-sekilas, harus dicoba dan dicoba, trial error. Oke, di sini contoh 6. Sebagai kota hujan, peluang turunnya hujan di Bogor cukup besar, yaitu 0,6. Oleh karena itu, setiap warga Bogor selalu siap sedia membawa payung. Peluang seorang warga membawa payung dengan syarat turun hujan atau hujan turun adalah sebesar 0,8. Sedangkan peluang seorang warga membawa payung jika tidak turun hujan atau dengan syarat tidak turun hujan adalah 0,4. Pertanyaannya, berapa besar peluang akan turun hujan jika diketahui warga membawa payung? Ya, meskipun parameter payung ini tidak bisa menjadi... Bentar, saya nulis gini. Oke. Kebetulan touchscreen saya coba pakai tangan, nggak rapi juga. Mungkin pakai ini ya, stylus pen kali ya. Oke. Nah, berapa besar peluang akan turun hujan jika diketahui warga membawa payung? Meskipun dalam teori parameter curah hujan, payung itu tidak menjadi indikator prakicu ya. Nah, ini hanya sebatas soal cerita saja. Mungkin di Bogor ada yang iseng data orang bawa payung. Oke. Next, kita masuk ke pembahasan. Dimisalkan H itu adalah Bogor hujan atau turun hujan. TH itu adalah Bogor tidak hujan. P adalah warga membawa payung. Nah, dari permisalan variabel-variabel tersebut, tadi di soal diketahui bahwa peluang hujan turun di kota Bogor kan 0,6 ya. Berarti di sini, oke. Artinya tidak hujan itu berarti komplemennya kan. Ini diperoleh dari mana? 1 dikurangi 0,6. Oke ya. Nah, kemudian tadi di soal disebutkan peluang seorang warga membawa payung jika hujan turun itu adalah 0,8. Itu sama halnya mengatakan peluang bawa payung dengan syarat hujan turun. Kemudian peluang bawa payung tetapi tidak turun hujan itu 0,4. Nah, saya kembalikan ke slide sebelumnya dulu. Pertanyaannya apa sih tadi Pak? Oh, peluang turun hujan jika diketahui warga membawa payung. Artinya yang ditanyakan adalah berapa peluang hujan turun dengan syarat warga diketahui membawa payung. Kalkulasinya akan muncul seperti ini perhitungannya. Oke. Peluang hujan dengan syarat warga membawa payung. Berarti apa? Peluang hujan irisan payung dibagi peluang payung, kan kira-kira gitu. Jika dijabarkan akan membentuk seperti ini. Jadi peluang payung itu senilai dengan peluang hujan irisan payung ditambah peluang tidak hujan irisan payung. Nah, ini penjabaran dari conditional probability-nya. Nanti dilihat di slide berapa tadi, saya lupa juga urutan slide-nya. Tadi sudah saya sampaikan juga.
bahwa peluang H iris P itu senilai dengan peluang H dikali peluang P dengan syarat H. Oke. Demikian juga untuk peluang tidak hujan iris P senilai dengan peluang tidak hujan. Anda tinggal masukkan angka-angkanya. 0,6 itu dari peluang hujan, 0,8 itu dari peluang P syarat H. Ini sama ya, yang bawah. Nah, ini peluang tidak hujan 0,4 dikali peluang bawah payung tetapi tidak hujan 0,4 juga. Sehingga kalau kita kalkulasi hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, untuk yang pertama kali melihat pasti ada wah iki opo, ada irisan, ada garis tegak dan sebagainya. Nanti pelan-pelan dicoret-coret dikerjakan ulang. Oke ya. Dan ini juga kejadiannya hanya dua, hujan tidak hujan, bawa payung tidak bawa payung kan kira-kira gitu. Atau di sini hanya ya payung membawa payung. Kalau boleh saya gambarkan ruang sampelnya ini payung. Oke ya. Ini payung. Nah, di sini ada yang hujan, ini tidak hujan. Ini kalau bicara diagram Venn-nya begitu. Oke ya, teman-teman. Saya lanjut ke contoh kedua dari Bayes Theorem. Dari suatu populasi diketahui 49% diantaranya adalah perempuan. Terdapat 8% orang memiliki resiko tinggi terkena serangan jantung jika dia perempuan. Sementara 12% jika dia laki-laki. Oke, seseorang dipilih secara acak dan diketahui memiliki resiko tinggi terkena serangan jantung. Berapa peluang dia adalah laki-laki? Maksudnya yang dipilih acak itu berapa peluangnya dia laki-laki? Oke, kalau perempuannya 49, berarti laki-lakinya berapa? 51, Pak. 51% kan? Nah, terus di sini 8% orang memiliki resiko tinggi karena serangan jantung jika dia perempuan. Sementara 12% jika dia laki-laki. Seseorang dipilih secara acak, diketahui memiliki resiko tinggi serangan jantung, berapa peluang dia laki-laki. Oke. Saya tampilkan penyelesaiannya. Di sini P saya misalkan sebagai perempuan, L saya misalkan sebagai laki-laki, C saya misalkan sebagai resiko tinggi jantung, maksudnya resiko tinggi serangan jantung. Ya, itu permisalan kejadian-kejadiannya. Diketahui peluang perempuan tadi 0,49 karena 49%. Peluang laki-laki adalah 0,51 karena populasinya 51%. Nah, tadi diketahui bahwa seseorang beresiko tinggi 8% atau 0,08. Saya misalkan dengan PJ/P. Dan yang bawah peluang dia kena serangan jantung dan berkelamin laki-laki itu 0,12 atau 12%. Nah, yang ditanyakan tadi, seseorang dipilih secara acak, ternyata dia memiliki resiko serangan jantung. Berapa peluang dia laki-laki, kan gitu ya. Berarti apa? Peluang peluang laki-laki dengan syarat J. Muncullah kurang lebih seperti ini. Artinya, kalau saya buat ini, diagram Venn-nya adalah ini laki-laki, ini perempuan, nah ini himpunan orang penyakitan jantung, kira-kira gitu. Oke.
Akan seperti itu nanti untuk Bayes theorem, dan ini masih 2 kejadian juga ya. Atau kayak tadi berarti mungkin masih baru yang hujan tidak hujan, bawa payung tidak bawa payung. Nah sekarang resiko tinggi jantung dan tidak resiko tinggi jantung ditambah jenis kelamin. Nah tentunya ini permasalahan ini akan sangat berkembang lagi, lebih complicated lagi ketika variabelnya lebih banyak lagi. Nanti saya berikan sebagai latihan mandiri untuk tambahan. Belum saya buat di sini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sebelum saya akhiri. Apa wis ngantuk? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, bentar saya tadi mumpung ingat Fiona tadi ya. Biar nggak lupa, udah saya absenkan. Oke. Materi seperti biasa nanti saya share di G-Class. Kalau di Simasnya nggak muat, kayaknya sih nggak muat kayaknya. Termasuk nanti akan saya berikan, nggak tahu malam ini atau besok atau lusa, tapi sebelum Senin, saya akan berikan latihan-latihan mandiri yang nanti untuk Anda kumpulkan. Oke ya, untuk pertemuan kali ini itu dulu. Di pertemuan selanjutnya apa ya, saya ngintip kerepekan dulu. Hipotesis ya, nanti kita urai satu persatu. Kalian sudah pernah dapat uji hipotesis belum? Sudah, Pak. Hah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, apa saja? Hmm? Uji hipotesisnya menggunakan apa dulu? Yaudah, kalau misalkan sudah, berarti nanti bisa jadi saya langsung masuk ke beberapa bentuk contoh aja ya untuk merefresh. Karena di sini di catatan saya, nah ini nanti yang agak saya harus belajar dalam lagi nih, analisis sirkulasi atmosfer secara statistik. Yus, nanti tak pelajari apa itu. Oke, ya saya juga sambil belajar ya teman-teman, kita belajar bersama. Saya bantu apa yang bisa saya bantu. Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di lain waktu atau di kesempatan-kesempatan berikutnya. Nah, tolong juga teman-teman bisa lebih aktif mencari tahu ya, referensi bisa ditambah dari mana saja, tidak hanya berkutat pada materi di pertemuan atau di setiap pertemuannya. Karena referensi sangat terbuka, apalagi di zaman sekarang ya. Kalau zaman saya dulu, saya kuliah waktu SMA aja nyari buku literatur bahasa Inggris, harus ke Jogja, naik bis dan sebagainya nyari. Nah, kalau sekarang kan segala sumber bisa ya, bahkan misalkan contoh KBBI aja, atau translate aja, tinggal Google Translate selesai. Kalau dulu zaman saya ada itu namanya kalkulator AlphaLink tuh ya. Wah itu kalau dulu zaman saya SMA itu AlphaLink itu kayaknya udah mewah banget tuh yang punya. Dan kebetulan memang yang punya biasanya anak-anak yang lebih berduit lah dibanding saya. Saya sampai minjem-minjem dulu. Ya. SMA ketika kuliah sudah mulai bergeser, ada warnet. Sekarang udah nggak ada warnet lagi, nggak laku kan. Saya SMA itu wartel, nah, itu masih zaman wartel,
kuliah zamannya warnet. Di zaman itu MP3 harganya mahalnya naudzubillah 256 megabyte aja harganya 200.000, bayangin. 256 megabyte dulu bisa beli 512 megabyte itu udah hebat banget. Ya wes, oke ya. Makanya sekarang teman-teman harusnya sih tidak ada alasan lagi referensi terbatas atau kurang bahan, Pak. Anda cari aja seluas-luasnya. Dan kurangi kecepatan akses teman-teman dalam mencari informasi. Oke ya. Anda klik Bayes Theorem, contoh soal di Google banyak sekali. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Yang penting sehat-sehat semua ya. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan atau di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.